Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rosyana Naswahairina dari kelas 1243, nomor absen 23. Di video ini saya akan memberikan hasil kritik karya sastra novel White Cafe Sekentang Cinta Secangkir Puisi. Novel White Cafe ini merupakan novel karya Ain Trisnawati yang diterbitkan di Rumah Kreasi Malang pada tahun 2012. Novel White Cafe ini menceritakan tentang 3 sekawan yang bernama Vesha, Lilis, dan Pandapotan yang dipertemukan di sekolah yang sama, yaitu SMA Perjuangan Bandung. Lilis, gadis kampung dari keluarga miskin namun cerdas, cita-cita dan kegigihan dalam mengarungi hidup mempertemukan Lilis dengan Dr. Nirung dan Dr. Herman. Suami istri dokter di kampungnya itu tertarik dengan kepintaran dan ketulusan Lilis hingga berani menawarkan beasiswa penuh untuk melanjutkan sekolah Lilis. Semula Lilis ragu karena Lilis harus meninggalkan emak, abah, dan ketiga adiknya. Namun akhirnya Lilis menerima tawaran Dr. Ningrum dan Dr. Herman karena ingin membanggakan emak, abah, dan ketiga adiknya. Vesha, gadis yang berasal dari keluarga serba ada. Namun keberuntungan keluarganya tidak membuat ia lupa diri. Gadis dengan darah campuran Sunda dan Belanda itu lebih suka berjuang sendiri, sehingga membuat Vesha ingin hidup sendiri dan bersekolah di Bandung. Setelah berhasil masuk di SMA Perjuangan Bandung, Vesha tinggal di sebuah rumah milik tantenya yang bernama Dr. Ningrum, satu tempat dengan Lilis, anak asuh Tante Ningrum. Pandapotan Sialangan, lelaki yang sudah beranjak dewasa telah menelan pahitnya hidup sejak masih kecil. Ia hanya hidup berdua dengan mamanya setelah bapaknya pergi begitu saja bersama perempuan lain. Mama dari Pandapotan Sialangan yang berusaha memendam masa lalunya memilih melupakan dan membesarkan Pandapotan Sialangan dengan kasih sayang bajanya. Hingga suatu hari terdengar kabar tetangganya tentang bapaknya. Pandapotan yang bersekolah di SMA Perjuangan sambil meluangkan waktu untuk mencari bapaknya dengan alamat seadanya. Kemudian Pandapotan bertemu dengan Vesha dan Lilis. Ketiganya berasal dari tempat dan keluarga dengan latar belakang yang berbeda. Namun perbedaan itu tidak menjadi duri saat Tuhan mempertemukan mereka di SMA yang sama. Takdir mengatakan bahwa mereka adalah 3 sekawan yang bertemu dalam ketulusan. Persahabatan ketiganya berjalan biasa saja dengan Lilis yang mencari kerja untuk mendapatkan penghasilan demi membantu emak abah di kampung. Pandapotan juga berusaha mencari kerja dan mencari keberadaan bapaknya yang entah di mana. Hingga suatu hari, Krishna, kakak Vesha yang kuliah di Belanda, mengirim email ke Vesha bahwa Krishna akan pulang ke Indonesia dan pindah kuliah di Bandung. Tanpa penjelasan dari Krishna membuat Vesha khawatir. Setelah beberapa hari kemudian, bertemulah Vesha, Krishna, dan Lilis di Bandung. Dan barulah Krishna menceritakan kepulangannya ke Indonesia. Ternyata kepulangan Krishna ke Indonesia karena Krishna ingin menghindar dari teman kuliahnya di Belanda yang bernama Catherine. Pilihan Krishna disambut baik oleh 3 sekawan itu. Terlebih setelah mereka memiliki rencana membuat kafe sebagai penghasilan tambahan. Dengan bantuan Krishna, kakak Vesha terbentuklah kafe yang bernama White Cafe. Nama White Cafe merupakan nama usulan Krishna yang memiliki arti kafe penyair. White Cafe, sebuah kafe yang menggunakan konsep sastra universal dengan fasilitas warnet, buku-buku, kentang salam, dan juga panggung kreasi. Menu yang ditawarkan juga sangat unik. White Cafe sukses diiringi kesuksesan cinta Vesha. Delphi menyatakan cinta pada Vesha. Tentu saja Vesha menerimanya. Tapi siapa yang menyangka jika cinta mereka ditakdirkan hanya seumur jagung. Terlalu banyak pihak yang tersakiti saat mereka bersatu. Krishna juga tidak berterus terang sepenuhnya. Berterus terang saat menceritakan kejadian di Belanda. Sebenarnya Krishna telah memiliki seorang kekasih bernama Vindi yang ternyata kakak Davi. Vindi memutuskan Krishna secara sepihak karena tekanan Katrina yang terlalu kuat. Itulah sebabnya Krishna memutuskan untuk kembali ke Indonesia juga. Ia mencari cintanya yang hilang. Di tengah kekisruhan cinta Krishna dan Vindi, tiba-tiba ayah Krishna dan Vesha menghubungi mereka dan memberitahu bahwa ayah Krishna dan Vindi sedang di rumah sakit bersama supirnya karena mengalami tabrakan. Siapa sangka supir ayah Krishna dan Vesha adalah bapak dari Pandapotan Sialangan. Tapi bapak Pandapotan terlanjur malu. Akhirnya ia nekat bunuh diri di rumah sakit saat Pandapotan tengah melambungkan harapan untuk bahagia bersama keluarga yang utuh. Kisah duka White Cafe terus berlanjut. Kini giliran Lilis yang harus kehilangan abahnya. Setelah kesedihan pergi, pada akhirnya White Cafe dipenuhi warna cinta, di mana kisah cinta Krishna dan Davi yang membaik, kisah cinta Lilis dan Pandapotan yang juga mewarnai hari-hari di White Cafe.
Teori yang digunakan penulis dalam menulis novel PKB Seketong Cinta Secangkir Puisi ini adalah teori struktural fungsional. Teori ini menganggap bahwa sudut pandang yang menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berkaitan. Novel ini mengkatai cinta yang berliku dan memberikan motivasi serta pendidikan karakter bagi pembacanya, khususnya anak muda. Dari keseluruhan dapat diambil kesimpulan bahwa penulis menulis novel ini untuk memotivasi pembaca untuk berani hidup mandiri, pantang menyerah, dan berpikir maju. Berusaha menyampaikan bahwa kesederhanaan, kekurangan, dan kesulitan yang dihadapi dalam hidup bukanlah alasan untuk kita berhenti bermimpi dan menyerah begitu saja. Novel ini juga menggunakan kosakata yang menarik, membuat pembaca tidak bosan dalam membaca novel ini. Kisahnya juga menawarkan banyak pelajaran yang bisa kita petik terutama dalam aspek sosial. Novel ini menceritakan kisah cinta yang bukan hanya mengharu biru tapi juga lucu. Perasaan membaca akan diaduk-aduk antara gemas, geram, dan sejumlah derai tawa. Dari kelebihan di novel ini ada kekurangannya juga, yaitu alur campuran yang digunakan kadang cukup membuat pembacanya menjadi cukup kesulitan. Ada kata-kata yang sulit untuk dipahami atau dapat kita mengerti, dan menggunakan kata-kata daerah yang belum diketahui artinya. Itu dia hasil kritik karya sastra novel PKB Seketong Cinta Secangkir Puisi karya Aen Tresnawati. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.